video ini saya akan mempresentasikan tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dengan materi penulisan kata. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, yuk berkenalan. Perkenalkan, nama saya Dewa Dika Aryani. Saya dari kelas Pariwisata Budaya Siang Aden Pasar, Fakultas Dharma Duta, jurusan Pariwisata Budaya. Nah, selanjutnya, di materi penulisan kata ini, saya akan bahas 5 pokok bahasan. Yang pertama ada kata dasar, yang kedua ada kata berimbuhan, yang ketiga ada bentuk ulang, yang keempat ada gabungan kata, dan yang kelima ada kata depan. Yang pertama ada kata dasar. Kata dasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu unsur bahasa yang diungkapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan dari perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Misalnya, saya pergi ke sekolah, di mana kata saya pergi ke sekolah ini merupakan kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Nah, ada fungsi dari kata dasar yaitu sebagai penunjang pemaknaan dan kegunaan dari imbuhan termasuk fungsi gramatikal. Yang kedua ada kata berimbuhan. Yang pertama ada imbuhan. Imbuhan yaitu awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan dari awalan dan akhiran yang ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya berjalan, berkelanjutan, mempermudah, dan gemetar. Imbuhan ini ada catatannya loh. Imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti ismo, uan, ui, men itu ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya suku ismo, gerejawi, seniman, dan kameramen. Dan lain-lain masih banyak lagi contohnya. Dan yang kedua ada kata berimbuhan yang ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, seperti prasejarah, pascasarjana, dwiwarna, paripurna, dan lainnya. Ada tiga catatan yang harus diingat. Yang pertama ada bentuk terikat yang diikuti dengan kata berawalan huruf kapital atau singkatan yang berhuruf kapital itu dirangkai dengan tanda hubung. Misalnya non Indonesia, non ASEAN, anti PKI, dan masih banyak lainnya. Catatan yang kedua yaitu bentuk maha yang diikuti dengan kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Misalnya, mari kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih, dan masih banyak lainnya. Catatan yang ketiga yaitu bentuk maha yang diikuti dengan kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan, kecuali kata esa ditulis serangkai. Misalnya, Tuhan yang Maha Kuasa menentukan arah hidup kita. Nah, itu dia contohnya. Dan pokok bahasan yang ketiga ada bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak-anak, hati-hati, lauk pauk, sayur mayur, mondar-mandir, dan masih banyak lainnya. Bentuk ulang ini ada catatannya loh, yaitu bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertamanya. Misalnya, rak buku menjadi rak buku, surat kabar menjadi surat kabar. Nah, pokok bahasan kita yang keempat ada gabungan kata. Yang pertama ada unsur gabungan kata yang lazim disebut dengan kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah, misalnya orang tua, persegi panjang, kambing hitam. Dan yang kedua ada gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya anak istri pejabat, ibu bapak kami. Dan yang ketiga ada gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah apabila mendapat awalan atau akhiran. Misalnya garis bawahi, bertepuk tangan, dan masih banyak lainnya. Dan yang keempat ada gabungan kata yang mendapatkan awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Misalnya digaris bawahi, dilipat gandakan, dan masih banyak lainnya. Dan yang kelima ada gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Misalnya beasiswa,
perilaku, duka cita, dan masih banyak lainnya. Dan pokok bahasan kita yang kelima ada kata depan. Kata depan atau yang sering disebut dengan preposisi merupakan kata yang kalau dilihat secara sintaksis itu terletak tepat di depan kata benda, sifat, atau keterangan. Sedangkan secara semantis atau makna dapat menandakan segala hubungan makna antar konstituen yang tepat terletak di depan ataupun di belakangnya. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Seperti saya pergi ke sana mengikutinya, di mana ke itu dipisah dengan sana. Dan yang kedua ada ia berasal dari Papua, di mana dari itu dipisah sama Papua. Ada 3 aturan penulisan kata depan. Yang pertama, apabila kata depan di, ke, dan dari merupakan suatu tempat, wajib dipisah dengan kata yang mengikutinya. Misalnya, saya lahir dan besar di Lampung, di mana di itu dipisah sama Lampung karena Lampung itu menyatakan tempat. Dan yang kedua ada kata depan di, ke, dan dari. Apabila merupakan suatu imbuhan dari kata, maka penulisannya digabung dengan kata yang mengikutinya. Misalnya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, di mana daripada itu penulisannya disambung karena merupakan imbuhan dari makna kata tersebut. Dan yang ketiga, di mana kata depan dapat digunakan di dalam sebuah kalimat sebagai judul dan penulisannya harus menggunakan huruf kecil. Misalnya, hujan itu menimbulkan pelangi di Pulau Belitung. Nah, sekian presentasi dari saya tentang penulisan kata dengan 5 pokok bahasan. Yang pertama ada kata dasar, yang kedua ada kata berimbuhan, yang ketiga ada bentuk ulang, yang keempat ada gabungan kata, dan yang kelima ada kata depan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Bye bye. See you next time.